Pemerintah Iran melayangkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman gencatan senjata yang telah ditandatangani di Islamabad, Pakistan. Iran melayangkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Amerika Serikat telah melanggar perjanjian awal gencatan senjata. Iran mengklaim Washington telah melakukan sejumlah tindakan yang dinilai bertentangan dengan isi kesepakatan yang dimediasi Pakistan tersebut. Pemerintah Iran melayangkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman gencatan senjata yang telah ditandatangani di Islamabad, Pakistan. Adapun nota kesepahaman tersebut semula bertujuan mengakhiri konflik antara kedua negara. Iran juga menyatakan Washington melakukan kejahatan perang dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kantor berita resmi Iran melaporkan surat tersebut dikirim oleh perwakilan tetap Iran untuk PBB Amir Said Iravani kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Ketua Dewan Keamanan PBB. Iran mengklaim Washington telah melakukan sejumlah tindakan yang dinilai bertentangan dengan isi kesepakatan yang dimediasi Pakistan tersebut. Teheran menuding Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan militer baru ke wilayah Iran, mencabut izin penjualan minyak Iran, membangun jalur maritim alternatif di Selat Hormuz, serta terus mendukung operasi militer Israel di Lebanon. Iravani mengatakan pemerintah Iran telah menyampaikan seluruh dugaan pelanggaran tersebut kepada negara-negara mediator. Namun Washington disebut tetap melanjutkan tindakan yang oleh Teheran dianggap melanggar hukum internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Komisi 8 DPR RI mencecar Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Pengelola Keuangan Haji terkait belum adanya surat permintaan transfer uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 dalam rapat kerja di gedung DPR RI. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang awalnya memastikan apakah Kementerian Haji telah mengirimkan surat permohonan pencairan transfer kepada BPKH. Namun saat Marwan meminta konfirmasi kepada BPKH, Ketua BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa surat yang diterima baru berupa pemberitahuan, bukan permintaan transfer. Marwan kemudian mempertanyakan mekanisme persetujuan yang akan diberikan Komisi 8 DPR. Menurutnya, mekanisme yang lazim dilakukan adalah Menteri lebih dahulu mengajukan surat permintaan transfer kepada BPKH. Selanjutnya, BPKH meminta persetujuan Komisi 8 DPR sebelum dana ditransfer. Baik, pertanyaannya sudah dikirim surat permohonan pencairan transfer ke BPKH? Sudah. Oke. Ini mekanismenya saja. Apakah yang disetujui oleh DPR itu atas permintaan atau cukup yang disetujui DPR itu pemberitahuan? Biasanya ini oleh Menteri meminta ke BPKH untuk ditransfer. BPKH melaporkan ke DPR supaya mendapat persetujuan untuk ditransfer sebagaimana permintaan Menteri Haji nomor sekian. Ini tergantung Bapak-bapak semua. Kalau ini cukup, ya sudah, kita setujui pemberitahuan. Jadi izin Pak, biasanya setelah pemberitahuan, memang ini kami kemudian bersurat ke DPR juga, nanti diputuskan, baru nanti ada permintaan atas keputusan DPR untuk uang muka tersebut. Dari sisi mekanisme, mestinya seperti itu, ada permintaan untuk ditransfer. Karena segera ditransfer, BPKH minta persetujuan dari Komisi 8. Nah, hari ini rapat kita dan antara mempercepat eksekusi 26 proyek hilirisasi strategis dengan total nilai investasi mencapai 225 triliun rupiah. Penggelontoran dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mempercepat eksekusi 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai 225 triliun rupiah. Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Dalam pelaksanaan mega proyek 26 hilirisasi strategis ini, Danantara membagi pelaksanaan mega proyek ini ke dalam 2 tahap. Fase pertama dimulai lewat peletakan batu pertama pada 6 Februari 2026, mencakup 6 proyek prioritas di 13 lokasi dengan investasi 109 triliun rupiah dan serapan 11.456 tenaga kerja. Sementara peletakan batu pertama atau groundbreaking fase kedua berlangsung pada 29 April 2026. Fase tersebut meliputi 10 proyek di 13 lokasi dengan nilai investasi 116 triliun rupiah dan potensi penyerapan 26.377 tenaga kerja. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria menegaskan bahwa investasi hilirisasi strategis ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di daerah, termasuk dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah perekonomian. Secara rinci, 26 proyek hilirisasi yang digarap oleh Danantara mencakup komoditas strategis di berbagai sektor, mulai dari sektor pertambangan, sektor energi, dan pangan. Di sektor pertambangan, proyek menyasar pembangunan smelter aluminium, baja nilkarat atau stainless steel, dan pemurnian tembaga. Di sektor energi dan pangan, investasi Danantara dialokasikan untuk fasilitas bioaftur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi. Di sisi lain, dalam pelaksanaan eksekusi 26 proyek hilirisasi strategis tersebut, Kepala BP BUMN Doni Oskaria menyebutkan terdapat kolaborasi 4 BUMN yakni PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Mine ID, PT Land Industri Persero, PT Krakatau Steel Persero Tbk, dan PT Perminas Persero sepakat untuk mengoptimalkan pasokan dan penyerapan mineral kritis di dalam negeri serta mempercepat hilirisasi untuk kebutuhan industri strategis seperti kendaraan listrik hingga sektor pertahanan. Dari Jakarta, IDX Channel. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juitasari meminta PT Freeport Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Menurutnya besarnya anggaran yang digelontorkan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Ratna menilai program pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun perlu dievaluasi secara mendalam. Ia meminta manajemen PT Freeport Indonesia mencari benang merah dari berbagai program yang telah dijalankan sehingga dapat dirumuskan model pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ratna juga menyoroti besarnya dana tanggung jawab sosial yang telah dikeluarkan perusahaan yang mencapai sekitar 117,1 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Masyarakat semestinya merasakan dampak yang jauh lebih signifikan. Ratna berharap PT Freeport Indonesia melakukan pembenahan terhadap desain program tanggung jawab sosial perusahaan sehingga benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Papua. Namun yang menjadi big question kami sampai dengan hari ini, Pak, kenapa program-program tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan secara kolektif gitu loh, Pak. Ini kan udah terjadi selama berpuluh tahun. Berarti selama berpuluh tahun itu Freeport juga sudah berbuat gitu. Mungkin perlu dicari Pak Dirut, Pak Tony, apa yang menjadi benang merah yang bisa kita gunakan sebagai clue program-program ini itu bisa berkelanjutan gitu Pak. Pasti ada Pak titik temunya yang istilahnya bisa menjadi trigger atau insight supaya program-program ini bukan one stop off gitu loh Pak. Kan sudah banyak banget nih dana yang dikeluarkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana pemungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump berencana memberlakukan tarif sebesar 20% dari nilai barang yang diangkut oleh kapal yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membatalkan rencana pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz sebesar 20% dari nilai barang yang diangkut.
Trump mengatakan akan mengganti rencana kebijakan tersebut dengan kerjasama perdagangan serta investasi dengan negara-negara Teluk. Trump menyebut rencana investasi akan lebih baik dibanding rencana penguasaan Selat Hormuz. Menurutnya tidak ada negara yang bisa memungut tarif atas jalur pelayaran manapun di dunia. We would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that actually because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States. Sebelumnya pada hari Senin lalu, Trump mengatakan Amerika Serikat akan kembali memblokade jalur pelayaran dari dan ke pelabuhan Iran, serta akan memungut tarif sebesar 20% dari nilai barang dari setiap kapal yang melintas Selat Hormuz. Pengumuman tarif secara tiba-tiba tersebut dilakukan Trump meski pemerintahannya terus berupaya selama berbulan-bulan memastikan keterbukaan jalur laut yang strategis tersebut dan mencegah Iran memungut tarif untuk kapal yang lewat. Berbagai sumber IDX Channel.